Sepertinya banyak yang kecewa dengan berita bahwa AADI ternyata tidak membagikan dividen final tahun buku 2024, dan ini terpantau pada perdagangan terakhir untuk AADI koreksi 2,36%. Padahal sempat mulai membaik ya, terlebih dalam 3 bulan terakhir ya, sejak dia koreksi mencapai harga 5.750, dia sudah naik di 7.250, sempat naik di 7.700. Artinya ini dia sudah 30% lebih dia naik. Tidak menutup kemungkinan ini akan berlanjut ke depan. Dan apakah memang seharusnya menjual saham AADI ini ketika dia tidak membagikan dividen final tahun buku 2024, ataukah seperti apa? Nah, tentu memang dalam hal ini kembali lagi kepada tujuan investasi. Ya, karena memang sejak awal kan sudah digembar-gemborkan untuk AADI ini akan rutin membagikan dividen, maka banyak juga yang coba memanfaatkan momentum pembagian dividen ini dengan membeli saham ya, apalagi pas AADI lagi murah, dengan harapan ketika dia membagikan dividen pasti pergerakan harga sahamnya akan terus naik. Namun ya kenyataannya ya seperti ini. Akhirnya ternyata AADI tidak membagikan dividen, dan tentu mereka lah yang besar kemungkinan memilih untuk menjual AADI ketika ada berita seperti ini, karena memang ya tujuannya kan bukan untuk dividen sebenarnya, hanya memanfaatkan momentum dividen. Dan tidak menutup kemungkinan ya termasuk juga banyak yang cuan ya, karena terbilang kalau mereka sempat pun membeli di harga 6.700 atau bahkan sempat membeli ketika ada koreksi di harga 5.000-an ini, ya lumayan lah, masih ada cuan yang cukup besar di atas 20% sampai sekarang ini. Dan ya mereka mungkin sudah berpikir ya kesempatan untuk take profit dulu ya, karena AADI tidak membagikan dividen. Namun tentu ini akan berbeda kalau Anda adalah dividen investing ya, dividen investor yang memang memburu dividen. Justru di momentum seperti sekarang ini ya Anda tinggal mengikuti saja. Kalau memang pun AADI masih mengalami koreksi dan Anda masih punya modal yang cukup, ya bisa tambah lagi, akumulasi lagi ya, sehingga membuat jumlah lot yang Anda miliki itu makin bertambah ketika AADI mengalami koreksi. Dan tentu kan dalam investasi saham ya tentu kita banyak belajar bahwa ada banyak kejutan, baik itu hal yang mengecewakan seperti ini, tetapi kejutan juga untuk hal-hal yang menggembirakan. Karena kita tahu untuk sekarang AADI memang ada kabar yang mengecewakan, kejutan, tetapi juga AADI bisa tiba-tiba memberikan kejutan yang menyenangkan yang mungkin itu akan terjadi di akhir tahun ini. Nah, itu kan bisa dijadikan momentum, tetapi tentu kembali lagi ini bukan untuk mereka yang trading atau hanya memanfaatkan momentum pembagian dividen. Nah, jadi bagi Anda yang sebenarnya dividen investor, ya Anda tinggal menantilah kejutan seperti apa. Nah, karena gini kan, untuk Anda yang sudah masuk di AADI ini memang mudah untuk menjual ya, cukup mudah untuk Anda menjual. Tetapi untuk Anda kembali masuk, kembali membeli saham ini, tentu itu tidak mudah ya, tidak mudah, karena ya ketika Anda sudah menjual kan tandanya Anda sudah tidak yakin lagi atau Anda sudah kecewa. Nah, untuk Anda membeli dengan catatan bahwa Anda yakin, rasanya itu jadi lebih sulit lagi. Maka solusinya adalah Anda tinggal mengikuti saja pergerakannya sambil menunggu, karena tidak pasti juga AADI ini kemudian akan koreksi dalam ya, walaupun ya berpotensi untuk dia koreksi sampai ke 6.000-an mungkin masih bisa, tetapi itu pun kemungkinan. Nah, bagaimana jika justru sebaliknya, ketika banyak investor retail yang kemudian panic sell dan justru ini ditampung oleh big money yang tentunya kan mereka punya plan jangka panjang ya, apalagi cuma dalam setengah tahun ke depan, kemungkinan besar AADI ini bisa membagikan dividen. Nah, tentu kalau kita lihat dari segi kinerjanya, apakah memang
AADI ini cukup menarik dan dia akan ketika dia nanti membagikan dividen. Nah, kita lihat di sini. Ya, kalau kita lihat dari EPS-nya, maka sobat investor Anda bisa lihat EPS untuk tahun buku 2025 jika disetahunkan itu ada di 1647. Nah, kalau AADI ini membagikan dividen payout ratio kurang lebih sama dengan ADRO ya, yang normalnya di kisaran 40-60%. Oke lah, kita ambil yang paling bawah 40%. Berarti kan kalau dengan 1.600 ini, maka kemungkinan AADI ini akan membagikan dividen itu di kisaran ya 650 sampai 700 ya per lembar sahamnya. Jadi dengan membagikan dividen 650 sampai 700 per lembar sahamnya di harga sekarang ini, maka potensi dividennya masih di kisaran 7 sampai 9% ya sobat investor. Nah, tapi kan ini datanya kita ambil dari data yang disetahunkan. Artinya kan ini mengacu kepada kuartal 1 yang memang terpantau pendapatannya sangat kecil, hanya di 411. Sedangkan jika dibandingkan dengan penghasilan di kuartal-kuartal lain dari data yang ada ini, ya terbilang ini yang paling kecil. Nah, jadi sobat investor, potensi dividen yang di kisaran 7 sampai 9% itu adalah prediksi yang konservatif ya, yang paling kecil, boleh dibilang yang paling kecil, kecuali mungkin ada hal-hal yang memang di luar dugaan terjadi baru ya bisa turun dari itu. Tetapi kalau normalnya prediksi itu sudah termasuk prediksi yang konservatif. AADI membagikan dividen hanya di kisaran 650 sampai 700 rupiah per lembar saham. Jadi kembali lagi kalau kita melihat dari EPS ini kan di annualize ya, disetahunkan. Ini annualize-nya disetahunkan. Nah, jadi kalau ya sobat investor kita mengacu kepada tahun buku 2024, bisa Anda lihat dari pendapatannya di kuartal 1 2024 EPS-nya hanya di 556, tetapi masuk di kuartal 2 dia sudah ada di 1.200. Nah, jadi sobat investor, kalau ini terjadi ya di kuartal 2 untuk tahun buku 2025-nya dia melonjak, oke, mungkin tidak sampai lah di 1.200 ya, paling tidak di 800-900, maka hitung-hitungannya bisa berubah, bukan cuma 1.600 tapi dia bisa mencapai di kisaran 2.000 lebih. Nah, kalau seandainya saja dia masuk ya, turun sedikit dari EPS di tahun 2024 yang ada di 2.400, oke, kita ambil saja 2.300 ya, atau 2.100 lah kita ambil ya. Maka kalau kita hitung dengan 2.100 EPS-nya, kemudian kita kali dengan 40%, maka dia akan membagikan 840 ya sobat investor, 840. Nah, di harga sekarang 7.200, maka bisa sobat investor hitung ya, kita hitung 840 kita bagi di 7.200 harga sekarang ini. Nah, potensi dividen yang akan didapatkan ada di 11,6%. Jadi ini cukup menarik ya sobat investor. Menariknya dari segi dividen sebenarnya AADI ini sudah yang paling kecil itu 7%, sudah paling kecil itu. Tapi kemungkinan terbesarnya dia akan membagikan itu di kisaran 10 sampai 11%, kemungkinan terbesarnya ya, kemungkinan akan terjadi ke sana, bahkan mungkin bisa lebih dari itu. Karena gini ya sobat investor, kenapa tadi hitung-hitungannya saya bilang itu kemungkinan kecil, karena kita tahu untuk EPS kuartal 1 ini kan penghasilannya sangat kecil ya, hanya di 411 untuk EPS dari AADI, dan ini disebabkan oleh penurunan harga batu bara itu yang cukup dalam ya. Kalau saya tidak salah itu sampai ke 90 US dollar per tonnya. Maka untuk kuartal 2 ini kan harga batu baranya mulai naik
ya, harga batubaranya mulai naik, dan bisa jadi sobat investor untuk kuartal 1 itu harga batubaranya itu bisa jadi di sepanjang tahun ini menjadi harga termurahnya. Maka ketika itu menjadi harga termurahnya, kemungkinan besar AADI akan mengalami peningkatan dari EPS-nya di tahun buku 2025. Nah, jadi itu gambaran sederhananya. Dan kemudian kalau kita melihat ya, satu lagi kita coba lihat kemungkinan dividen dari AADI ini masih cukup besar akan dibagikan. Kalau kita lihat dari balance sheet-nya, nah sobat investor bisa Anda lihat untuk balance sheet-nya sekarang AADI masih punya cash. Ya, dia masih punya cash 22,5 triliun. Nah, jadi ini cukup besar ya sobat investor, 22,5 triliun untuk cash yang dimiliki AADI. Jadi ini sebenarnya yang bisa juga menjadi salah satu acuan. Kemungkinan besar di akhir tahun ini akan ada pembagian dividen interim tahun buku 2025, dan kita tahu untuk histori dari Adro ya, kita kan melihat AADI ini ya, kita lihat dari Adro juga, biasanya dia membagikan dividen interim itu nggak seperti saham-saham yang lain yang terkadang membagikan dividen interimnya itu jauh lebih kecil dibanding dengan dividen finalnya ya, bisa setengah ya, bisa perbandingannya bisa 1:2, artinya contoh di dividen finalnya dia bagikan 2.000, di dividen interimnya dia hanya bagi 1.000 jika dalam 1 tahun itu dia membagikan 3.000. Tapi untuk Adro kan kita tahu ya, untuk Adro itu kita tahu dia boleh dibilang beberapa kali pembagian dividen terakhir itu kurang lebih sama ya, kurang lebih sama, kalaupun ada perbedaan itu sedikit sekali. Maka ya hitung aja, kalau AADI membagikan dividen dalam 1 tahun yang mencapai 10%, maka sudah dijamin dalam setengah tahun ke depan itu akan dapat 5%. Dan itu di harga sekarang ini AADI ditopang dengan balance sheet yang sangat aman, besar kemungkinan untuk harga sahamnya itu akan kembali naik. Jadi Anda sudah dapat pengaman di atas 5% dalam 6 bulan ke depan. Kemudian Anda juga berpeluang dapat bonus melalui capital gain ketika harga saham AADI ini mulai direspon. Karena kalau AADI ini nanti mulai membagikan dividen, ya pasti akan banyak lagi yang berbondong-bondong untuk masuk di AADI. Tapi pertanyaannya, apakah masih dapat di harga sekarang ini? Nah, di harga sekarang ini, sekali lagi dengan balance sheet yang cukup baik seperti sekarang ini, cashnya saja dia punya 22,5 triliun, sedangkan total hutang yang dimiliki oleh AADI ini hanya di 19,4 triliun. Artinya, hanya dengan cashnya saja, AADI ini sudah bisa langsung melunasi hutang yang ada. Nah, jadi dengan balance sheet yang sehat seperti ini, dan kalau kita lihat dari valuasinya terpantau di sini ya sobat investor, untuk PE ratio-nya hanya di 4,40. Kemudian untuk price to book value-nya sekarang ada di angka 1,08. Jadi sobat investor, dengan valuasi yang terbilang cukup murah untuk AADI sekarang ini, maka jika nanti apabila harga acuan batubara ini terus mengalami peningkatan, kemudian di akhir tahun AADI akan membagikan dividen, maka besar kemungkinan harga sahamnya akan meningkat, dan kemudian yang masih bisa bertahan ya mereka lah yang akan cuan. Memang kan jadi pertanyaan ya, waktu membeli saham ini kan seharusnya sudah memperhitungkan ya, sudah memperhitungkan dengan segala kemungkinan yang ada, termasuk ketika AADI belum membagikan dividen final tahun buku 2024, karena memang dia baru spin off ya, baru di spin off, baru juga di IPO kan, maka masih ada kemungkinan ya apa ya, boleh dibilang ya seperti masih menata ulang, untuk kemudian ya ketika nanti sudah normal baru akan membagikan dividen yang rutin dan tentunya cukup besar. Karena kan secara juga AADI ini kan bukan tidak membagikan dividen ya untuk tahun buku 2024, tetapi dia sebenarnya sudah membagikan juga dividen, walaupun itu masih terhitung ketika masih bersama dengan Adro ya, seperti itu. Oke sobat investor, jadi semua tinggal kembali kepada Anda, gimana Anda mau tahan, Anda mau jual, Anda pun mau akumulasi saham ini ya, semua kembali kepada pilihan Anda.
Bagaimana Anda memanfaatkan momentum ketika harga sahamnya lagi koreksi, ataukah memang Anda takut dan memilih untuk switching ke saham yang lain. Dan biasanya kan kalau terbiasa dengan switching seperti itu tanpa alasan yang jelas, maka kemungkinan besar hal yang sama juga akan terjadi. Dan justru sebaliknya, ketika saham yang ditinggalkan mulai mengalami peningkatan, ya yang terjadi justru ya tinggal turut menonton peningkatan harga saham, juga turut menonton besaran dividen yang dibagikan oleh saham-saham yang sudah sempat ditinggalkan. Tapi memang semua kembali kepada tujuan investasinya. Oke, sobat investor, ini dulu informasi berkaitan dengan AADI. Dan jika Anda punya info-info terbaru, silakan Anda tulis di kolom komentar juga tanggapan Anda berkaitan dengan topik ini. Dan terima kasih untuk Anda yang terus mendukung channel ini dengan mensupportnya melalui super thanks dan juga berlangganan, serta Anda yang sudah subscribe dan juga terus like, komen, bahkan membagikan video-video di channel ini. Salam IHSG, investor harus selalu gembira.